Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah amma ba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman, takwa dan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami dari kelompok 12 ingin sedikit mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tokoh Intelektual Nusantara 4. Kami dari kelompok 12 atas nama Saudari Karina Azhari dari jurusan PAI, saya sendiri Ridal Hafiz dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan yang ketiga Saudara Asfi Rijal dari Hukum Ekonomi Syariah. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan dua tokoh dari materi presentasi kami, dari makalah kami. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, dan yang kedua Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari. Nah, yang pertama Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626. Anak dari pasangan Abdullah bin Aminah. Ini lahir dengan nama Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh penguasa Kesultanan Goa pertama, Sultan Alauddin Imangrang Daeng Marobiyah. Beliau seorang ulama sufi dan dikenal juga sebagai mursyid pembimbing tarekat Khalwatiyah. Beliau pernah seperguruan dengan Syekh Abdul Rauf Singkel 1620 sampai 1693 Masehi dari Syekh Mullah Ibrahim. Dan yang kedua Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari. Beliau lahir di Lok Gabang 17 Maret 1710 Masehi. Meninggal di dalam pagar pada 3 Oktober 1812 pada umur 102 tahun. Beliau adalah ulama fikih madhab Syafi'i yang bersumber dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau mendapat julukan Datuk Kalampaian. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, pembahasan tentang Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Nah, pada kesempatan ini kami persilahkan rekan kami Saudari Karina Azhari untuk menyampaikan tentang Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Kepadanya kami persilahkan. Masuk kepada pembahasan Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Sebagai seorang ulama sufi, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari pun dikenal mursyid atau pembimbing tarekat Khalwatiyah. Meski demikian, mubalik kelahiran Goa, Sulawesi Selatan itu juga bisa mengajarkan tarekat lainnya. Misalnya Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ba'lawiyah, dan Syatariyah. Itu semua sesuai ijazah yang pernah ia terima. Dalam urusan tarekat ini, Syekh Yusuf pernah seperguruan dengan Syekh Abdul Rauf Singkel dari Syekh Mullah Ibrahim, Khalifah Tarekat Syatariyah. Abdul Rauf Singkel mengajarkan tarekat Syatariyah di Singkel, sehingga silsilah syekhnya sama dengan Syekh Yusuf. Ajaran pokok tarekat Syekh Yusuf berkisar pada usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengacu pada peningkatan kualitas akhlak yang mulia serta penekanan amal soleh dan zikir. Ibadah sholat dan zikir menurut Syekh Yusuf merupakan amalan yang sangat membawa seorang salik sampai ke ujung suluknya.
Dengan demikian, kedudukan zikir dalam tarekat Syekh Yusuf menempati posisi yang sangat penting. Setiap pengikutnya wajib mengamalkan zikir, baik secara perorangan maupun kelompok, tentang pokok-pokok ajaran tarekat dan seluk-beluknya. Di antaranya dapat kita temui penjelasan Syekh Yusuf dalam risalahnya yang berjudul An-Nafatu As-Sailaniyah. Dalam manuskrip lama ini, terungkap petunjuk-petunjuk bagi orang yang akan mulai memasuki tarekat. Syekh Yusuf menjelaskan permulaan memasuki dunia tarekat itu dimulai dengan pengertian makom, tempat, dan hal-hal kondisi. Khusus berkaitan dengan tata cara melakukan zikir, salah satu amalan terpenting dalam tarekat diuraikan dalam risalahnya berjudul Khaifiyat Az-Zikir, cara-cara berzikir. Menurutnya ada 20 macam adab berzikir. 5 diantaranya mengenai hal-hal yang hendaknya dilakukan sebelum zikir. 5 macam itu katanya sebagai berikut. Bertaubat dari segala dosa, berwudu jika hadas najis, serta mandi jika junub. Berdiam diri tidak berbicara, kecuali mengucapkan kalimat zikir. Minta tolong kepada Allah supaya sempurna keikutan pada syekhnya saat mulai zikir. Serta orang tersebut mengetahui bahwa minta pada syekhnya adalah yang sebenarnya minta kepada Rasulullah. Sebab syekhnya itu sebagai penggantinya dan Rasulullah adalah khalifah Allah. Bagi Syekh Yusuf, fungsi tarekat adalah menjaga berlangsungnya penghayatan agama bagi anggotanya. Fungsi lainnya agar syariat dan hakikat tetap dijalankan dalam semua perilaku keagamaan. Kualitas hidup yang dimotivasi dari nilai-nilai agama maupun dari pengetahuan tasawuf. Jelasnya amat berguna bagi pembentukan etos atau pandangan dunia. Orientasi kerja anggota tarekat adalah penuh keyakinan diri dan percaya diri bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan kerja keras untuk memperoleh anugerah bagi keselamatan di dunia dan di akhirat. Selain beberapa risalah yang disebut di atas, sedikitnya ada 20 judul buku telah ditulis Syekh Yusuf, hampir semuanya dalam bahasa Arab. Di antaranya yang terkenal adalah Zubdat al-Asror fi Tahqiq Bad Masyarib al-Akhyar, Taj al-Asror fi Tahqiq Masyrab al-Arifin min al-Ibtisor, dan Matalib as-Salikin, Fat Kaifiyah az-Zikr. Karyanya yang paling populer yakni Safinah An-Najah, yang hingga kini masih banyak diajarkan di berbagai pesantren. Di Museum Pusat Jakarta juga didapati sekitar 10 manuskrip Syekh Yusuf yang belum diterjemahkan. Terima kasih Saudari Karina Zahari yang sudah menjelaskan, memperkenalkan Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Selanjutnya untuk tokoh yang kedua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari Martapura di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122 Hijriah sampai 1227 Hijriah. Beliau disebut juga Tuan Haji Besar dan mendapat julukan Datuk Kelampaian. Beliau adalah pengarang kitab Sabilul Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara, Mesir, dan seluruh dunia. Jalur nasab beliau ialah Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Said Ja'far Al-Idris bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Salaywiyah bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Maulana Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saqaf bin Muhammad Maula Dawila bin Ali Maula Ad-Dark bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Sama'ah bin Alawi Abisada bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Muhammad An-Naqib bin Al-Imam Ali Uraid
bin Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husain bin Imam Amirul Mu'minin Ali Karamullah Wajah wa Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata istri beliau, mengandung anak yang pertama terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Maka disampaikannya lah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka setelah mendapat restu dari Sultan, berangkatlah Muhammad Arsyad ke tanah suci mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya di tanah suci. Muhammad Arsyad mengaji kepada masyayikh terkemuka pada masa itu. Di antara guru dia adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Faqih, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Hasan Al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingannya lah Muhammad Arsyad melakukan suluk dan khalwat sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Selain itu, guru-guru Muhammad Arsyad yang lain seperti Syekh Ahmad bin Abdul Mun'in Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salm bin Abdul Al-Basri, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Habis As-Sandi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Abdullah Mirgani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh. Selama menuntut ilmu di sana, Syekh Muhammad Arsyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu sebagai Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis, sehingga mereka dikenal sebagai 4 serangkai dari tanah Jawi Melayu. Setelah kurang lebih 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi atau Indonesia untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Sebelum pulang, keempat sahabat sepakat untuk berhaji kembali ke tanah suci Mekah. Pada saat itu, tanpa disangka-sangka, Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandung dia, yaitu Zainal Abidin bin Abdullah, yang sedang menunaikan ibadah haji. Sang adik membawa kabar berita bahwa anak dia, yaitu Fatimah Zahra, sudah beranjak dewasa, dan sang anak menitipkan cincin kepada dia. Melihat hal demikian, 3 sahabat Syekh Muhammad Arsyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperistri anak beliau. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi. Lamaran yang akan diterima hasil pengundian ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Untuk itu diadakanlah ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad, yang dinikahkan langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad sambil disaksikan 2 sahabat lainnya. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah bertepatan pada tahun 1772 Masehi, sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya, telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamhidullah I.
yaitu cucu Sultan Tamhidullah. Sultan Tamhidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan dia dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengeluk-elukannya sebagai seorang ulama matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas dia sepulangnya dari tanah suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat, ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan Sultan pun termasuk salah seorang muridnya, sehingga jadilah dia raja yang alim lagi waro. Selama hidupnya ia memiliki 29 anak dari 7 istrinya. Pada waktu ia berumur sekitar 30 tahun, Sultan mengabulkan keinginannya untuk belajar ke Mekah demi memperdalam ilmu. Segala perbelanjanya ditanggung oleh Sultan lebih dari 30 tahun kemudian, yaitu setelah gurunya menyatakan telah cukup bekal ilmunya, barulah Syekh Muhammad Arsyad kembali pulang ke Banjarmasin. Akan tetapi Sultan Tahmidullah, seorang yang telah banyak membantunya, telah wafat dan digantikannya kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tahmidullah I, yaitu cucu Sultan Tahmidullah. Sultan Tahmidullah II pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar menulis sebuah kitab hukum ibadat atau hukum fikih yang kelak kemudian dikenal sebagai nama Kitab Sabilal Muhtadin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya di kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian semacam pesantren bernama Dalam Pagar, yang kemudian kelama-lamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang kemudian hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar banyak yang merupakan didikan dari suraunya desa Dalam Pagar. Di samping mendidik, ia juga menulis beberapa kitab dan risalah yang untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin, yang merupakan kitab hukum fikih dan menjadi kitab pegangan pada waktu itu. Tidak saja di seluruh kerajaan Banjar, tetapi sampai ke seluruh Nusantara, dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara, dan juga dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ialah Kitab Sabilal Muhtadin, atau selengkapnya adalah Kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin, yang artinya dalam terjemahan bebas adalah jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan beberapa kitab serta risalah lainnya, di antara lain ialah yang pertama, Kitab Usuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat 20. Yang kedua adalah Kitab Tuhfatur Roghibin, yaitu kitab yang membahas soal etikat serta perbuatan yang sesat. Yang ketiga adalah Kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita secara tertib serta tertib suami istri. Dan yang keempat, Kitabul Faraid, hukum pembagian warisan. Dari beberapa risalahnya dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun dan menjadi semacam kitab hukum syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa, dan yang berhubungan dengan itu, dan untuk mana biasa disebut kitab parukunan. Sedangkan mengenai bidang tasawuf, ia juga menulis pikiran-pikirannya dalam kitab Kanzul Makrifah. Sebagai kesimpulan dari materi kami tadi, yang pertama, ajaran pokok tarekat Syekh Yusuf berkisar pada usaha manusia untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengacu pada peningkatan kualitas akhlak yang mulia serta penekanan amal soleh dan zikir. Ibadah salat, zikir menurut Syekh Yusuf merupakan amalan yang dapat membawa seorang soleh sampai ke ujung suluknya. Dengan demikian, kedudukan zikir dalam tarekat Syekh Yusuf menempati posisi yang sangat penting. Setiap pengikutnya wajib mengamalkan zikir baik secara perorangan maupun kelompok tentang pokok-pokok ajaran tarekat dan seluk-beluknya. Di antaranya dapat kita temui penjelasan Syekh Yusuf dalam risalahnya berjudul An-Nafatu As-Sailaniyah. Sedikitnya ada 20 judul buku telah ditulis oleh beliau. Hampir semuanya dalam bahasa Arab. Di antaranya yang terkenal adalah Zubdat al-Asrar fi tahqiq ba'd masyarib al-akhyar, Taj al-Asrar fi tahqiq mashrab al-arifin min al-istibsar, dan Mutalib as-salikin fat qaifiyah al-zikr. Karyanya yang paling populer yakni Safinat an-Najah. Dan yang kedua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari Martapura di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122 sampai 1220 Hijriah. Beliau disebut juga Tuan Haji Besar yang mendapat julukan Datuk Kelampaian. Beliau adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara, Mesir, dan seluruh dunia. Demikianlah penyampaian dari kami kelompok 12. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.